sudah jatuh, tertimpa tangga, gagal menang, podium 2 pun dirampok juga. Merasa kecewa itu sudah pasti ketika insiden terkait tekanan ban yang di bawah batas minimum saat balapan berlangsung di MotoGP Qatar tengah diselidiki dan dinyatakan bersalah setelah penyelidikan itu selesai. Maverick Viñales kehilangan podium yang dia dapatkan dengan susah payah karena ia harus solo sendirian menghadapi beberapa pembalap Ducati, khususnya ia harus menghadapi Marc Marquez. Pembalap Red Bull KTM Stage 3 ini telah menyatakan sepanjang akhir pekan bahwa ia merasa sangat nyaman dan cukup kuat untuk membuat kejutan yang besar di sirkuit ini selama akhir pekan di GP Qatar. Seperti dimana kita sudah membahasnya di video sebelumnya, bisa kalian cek sendiri di kolom komentar yang admin pin. Akan tetapi, tidak ada yang menganggapnya terlalu serius dan terkesan membual saja, bukan? Bahkan, teknisi timnya sendiri gagal mengkalibrasi tekanan ban depan saat Viñales memimpin balapan. Race Direction mencurigai sesuatu dan segera melakukan investigasi atas kemungkinan pelanggaran aturan regulasi yang telah ditetapkan. Dan pada akhirnya berimbas pada hukuman penalti 16 detik yang membuatnya harus turun posisi yang semula posisi kedua ke posisi 14. Penampilan Viñales pada gelaran MotoGP Qatar ini benar-benar menyita perhatian publik. Bagaimana bisa seorang Viñales yang 3 seri awal terseok-seok justru mampu tampil sekencang ini di saat semua pembalap KTM lainnya kesulitan tampil kencang? Itu kan yang jadi pertanyaan kalian saat ini. Sama, admin pun berpikir demikian dan bertanya demikian. Dan sempat happy melihat idola admin mampu bertarung di depan, bahkan sempat memimpin jalannya balapan. Dan ya, petaka muncul ketika Viñales meraih podium kedua, di mana ia harus menelan pil yang sangat pahit. Seusai ia diduga bersalah perihal kurangnya tekanan ban pada motornya. Masalah tekanan itu bukan tugas saya, itu terserah para teknisi. Saya hanya melakukan tugas saya, tutur Maverick Viñales. Viñales nyaris menjadi pembalap pertama dalam sejarah yang mampu menang dengan 4 pabrikan berbeda di MotoGP setelah sebelumnya menang dengan Suzuki, Yamaha, dan Aprilia. Rekor yang pastinya akan sangat-sangat sulit untuk dipatahkan oleh siapapun, meskipun itu dengan Marquez sekalipun. Saya sudah mengeluarkan semua kemarahan dari pramusim. Saya tak sabar untuk melanjutkan proses ini. Proses ini berjalan sangat cepat dan itu penting, kata Maverick Viñales. Jelas sekali bahwa saya dapat melihat sekali lagi kelebihan saya dengan motor ini dan kekurangannya. Saya merasa sangat baik sepanjang balapan, ucap Maverick Viñales. Saya melakukan kesalahan kecil di tikungan 6. Saya membuka lebih banyak ruang saat memimpin dan di sana saya menggunakan banyak ban. Namun dengan kesalahan-kesalahan ini dan balapan ini adalah saat Anda belajar untuk memahami motor, jelas Maverick Viñales. Meskipun podium miliknya telah dirampok oleh MotoGP, namun Viñales masih bisa tersenyum melihat hasil manis yang ia torehkan di atas lintasan Lusail Qatar, di mana ia benar-benar tampil kencang hingga Marquez pun tak percaya dan menganggap bahwa dia adalah Acosta. Hal ini menjadi sinyal positif bagi Viñales untuk bisa tampil lebih baik lagi di balapan-balapan selanjutnya, khususnya di benua Eropa. Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim KTM, Red Bull, dan Stage 3 yang bekerja dengan cara yang fantastis. Mereka membuat saya sangat mudah beradaptasi dengan motor di lintasan. Saya sangat ingin melanjutkannya. Saya ingin pergi ke Jerez sekarang, ujar Maverick Viñales. Viñales yang berhasil menyalip Marquez dan memimpin jalannya balapan, lalu sempat mempertahankan posisi terdepan selama beberapa lap dari Marc Marquez, adalah sebuah pencapaian terbaiknya di atas motor KTM RC16. Untuk sesaat, saya pikir saya akan memenangkan balapan. Saya memiliki jarak 0,7 dan kemudian saya mendorong terlalu keras di tikungan ke-6 dan kehilangan segalanya. Saya sangat senang dengan pekerjaan saya. Masih banyak yang harus dilakukan, tetapi saya sangat puas.
Jelas bahwa pabrikan menginginkan hasil seperti ini, dan ini adalah hasil kerja semua orang, lanjut Maverick Viñales. Hal yang baik dan paling positif adalah saya bisa melihat kekuatan saya dengan motor ini, dan sekarang kami harus mempertahankannya dengan cara apapun yang kami bisa, kata Maverick Viñales. Mengenai kemungkinan hukuman yang ia terima seusai perayaan podium, Viñales tidak mau membuang banyak waktu untuk memikirkannya karena ia sudah berujar bahwa itu bukan tugasnya, melainkan tugas dari teknisi tim, dan tugasnya cuma melakukan balapan saja. Balapan hebat yang kami lakukan, dan naik podium adalah sesuatu yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Saya sangat senang, ucap Maverick Viñales. Kami bekerja keras juga di rumah. Ketika hasilnya keluar, itu lebih baik. Saya tidak sabar untuk berbicara dengan Paul dan Dani. Sekarang saya tidak sabar untuk bertarung dengan Mark dan Pecco di lintasan, tutup Maverick Viñales.